Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Video ini merupakan akhir pembahasan kita mengenai sejarah Romawi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada abad kelima Masehi, Romawi Barat telah runtuh. Setelah kejatuhan tersebut menandakan akhir dari dunia kuno dan permulaan abad pertengahan yang sering disebut sebagai abad kegelapan Eropa. Yang paling penting untuk digarisbawahi adalah bahwa kejatuhan hanya terjadi di bagian barat, dengan kata lain Romawi Barat. Kejatuhan barat sendiri disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu perselisihan agama, serangan eksternal, ataupun kerusakan internal di tubuh kekaisaran itu sendiri. Salah satu penyebab runtuhnya Romawi menurut beberapa sejarawan seperti Gibbon mengatakan adanya intervensi dari agama Kristen. Menurut mereka, kebangkitan agama Kristen menyebabkan perpecahan internal antara mereka yang beragama Kristen dan mereka yang beragama pagan atau agama tradisional Roma. Dalam bukunya yang berjudul The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ia menjelaskan bahwa agama Kristen menerima mereka yang miskin dan tidak produktif. Dia juga menambahkan bahwa pemerintahan Romawi di titik-titik sebelum kejatuhan dikenal sebagai pemerintahan yang menindas rakyat. Hal tersebut menyebabkan orang-orang luar dengan mudah dapat masuk ke dalam Romawi. Tanda-tanda kejatuhan dan keruntuhan Romawi sudah dapat dilihat dari beberapa dekade sebelumnya, di mana pada abad ketiga Masehi, kota Roma sudah tidak menjadi pusat kekaisaran. Wilayah Romawi yang membentang dari Inggris ke Sungai Tigris dan Efrat sampai ke Afrika. Dan ukuran wilayah yang besar ini ditambah dengan pertikaian dan perpecahan di tubuh Romawi menyebabkan Kaisar Romawi pada waktu itu yang bernama Diocletian melakukan sebuah solusi cepat, yaitu dengan membagi Romawi menjadi dua, Romawi Barat yang tetap beribu kota di Roma dan Romawi Timur yang beribu kota di Nikomedia. Pada masa selanjutnya, ibu kota Romawi Timur dipindahkan ke kota Konstantinopel. Pada saat yang bersamaan ini juga, kekaisaran sangat rentan terhadap serangan, terutama di perbatasan Danube sampai ke Rhine di utara. Hal tersebut semakin jelas ketika beberapa suku besar seperti suku Germanik maupun suku Goth berkumpul di perbatasan utara dengan populasi yang besar. Tujuan mereka bukan untuk menyerang, akan tetapi untuk bermigrasi ke wilayah Romawi, di mana mereka menganggap bahwa kehidupan mereka akan lebih makmur di wilayah Romawi yang memiliki kekayaan yang besar. Bukan itu saja alasan suku Goth masuk ke Romawi, akan tetapi adanya ancaman dari bangsa Han di timur. Selama masa pemerintahan Kaisar Timur, yaitu Valens, orang-orang Goth telah berkumpul di sepanjang perbatasan Danube Rhine. Sekali lagi, mereka datang bukan sebagai ancaman, tetapi ingin meminta izin untuk menetap di wilayah Romawi. Permintaan ini dibuat dengan sangat mendesak karena ancaman dari bangsa Han. Akan tetapi, Kaisar Valens panik dan menunda jawaban ini. Penundaan tersebut menyebabkan orang-orang Goth semakin marah. Suku Goth kemudian melewati perbatasan dengan atau tanpa izin Romawi. Pertempuran antara Romawi dan suku Goth terjadi di Adrianopel. Valens memohon bantuan dari barat, akan tetapi bantuan tersebut tidak sampai. Di dalam pertempuran tersebut Romawi kalah. 2/3 tentara Romawi terbunuh, termasuk Kaisar Timur sendiri. Orang-orang Goth kemudian tetap berada di tanah Romawi. Kemudian datang seorang suku Goth yang merupakan mantan komandan Romawi. Dia adalah Alaric. Alaric memimpin pasukan Goth untuk bangkit melawan Romawi. Dia menuntut tanah di Balkan untuk rakyatnya. Akan tetapi Kaisar Barat menunda jawabannya. Alaric terus menuntut gandum untuk rakyatnya dan juga pengakuan sebagai warga kekaisaran. Namun Kaisar Honorius lagi-lagi menolak. Tidak ada jalan lain selain perang. Alaric kemudian mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kota Roma. Pasukannya kemudian menyeberangi pegunungan Alpen ke Italia. Ketika sudah mencapai kota Roma, dengan bantuan dari budak Gotik yang membuka gerbang dari dalam,
pasukan Alaric memasuki Roma pada bulan Agustus tahun 410 Masehi. Sekitar 6.000 pasukan Romawi yang ditugaskan untuk menjaga kota tidak bisa mengalahkan pasukan Alaric. Pada akhirnya Senat menyerah. Menurut catatan, pasukan Alaric keluar dengan membawa 2 ton emas dan 13 ton perak. Pasukannya kemudian pergi ke barat menuju Spanyol, hingga suatu saat mereka akan membangun sebuah kerajaan Visigot yang menjadi akar dari negara Spanyol. Meskipun ancaman dari Alaric sudah hilang, namun bangsa-bangsa lain juga turut memberikan serangan. Serangan tersebut datang dari Burgundia, Saxon, Lambert, dan Magyar. Pada tahun 475 Masehi, wilayah Inggris, Spanyol, dan sebagian Galia telah lepas dari kekuasaan Romawi, sehingga wilayah Romawi hanya berada di Italia. Sebenarnya, Romawi melakukan upaya untuk kembali memperluas wilayahnya. Pasukan Vendel yang datang dari Spanyol kemudian bergerak ke Afrika dengan merebut kota Kartago. Namun, Vendel lebih memilih untuk kembali ke Roma dan meninggalkan Afrika. Dengan hilangnya Afrika, maka hilanglah pendapatan Romawi, sehingga Romawi sudah tidak memiliki kekayaan lagi untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, di ambang kehancuran itu terdapat sejumlah keberhasilan Romawi. Salah satunya adalah pertempuran Chalons, di mana pasukan Romawi yang dipimpin oleh Aelius berhasil menghentikan serangan Attila the Hun. Dengan demikian, runtuhnya Romawi sebagai kekaisaran yang pernah berjaya di masa lalu disebabkan oleh banyak faktor. Sebagian besar penyebab awalnya datang dari kota Roma itu sendiri. Hilangnya pendapatan tidak dapat mendukung pasukan-pasukan yang diperlukan untuk mempertahankan perbatasan Romawi. Peperangan yang terjadi terus-menerus menyebabkan perdagangan menjadi terhenti. Dengan kata lain, mematikan perekonomian Romawi. Selain itu, produksi pangan yang rendah, kriminalitas yang meningkat, pengangguran yang tinggi, dan juga adanya epidemi membuat Romawi semakin rentan. Ditambah lagi dengan adanya pemerintahan yang tidak kompeten dan tidak dapat dipercaya. Kemudian, ketika bangsa lain menyerang dari luar ataupun dari dalam, dengan kondisi Romawi yang sudah retak itu sangat mudah untuk dikalahkan dan bahkan untuk diduduki. Dengan kejatuhan Romawi, maka mengakhiri dunia kuno dan menandakan awal abad pertengahan, sebuah masa yang juga sering dikenal sebagai abad kegelapan. Eropa memasuki era kekacauan. Namun demikian, dengan jatuhnya Romawi tidak lantas menghilangkan praktik-praktik peradaban bangsa itu. Bahasa Latin menjadi akar dari bahasa-bahasa Prancis, Italia, Spanyol, ataupun Rumania. Sistem hukum yang sekarang juga didasarkan pada hukum Romawi. Banyak kota-kota besar Eropa sekarang didirikan oleh orang-orang Romawi. Dan yang tak kalah penting, pengetahuan kita tentang Yunani datang melalui Roma.